Maka kita menyebutnya tilu sapa mulu, dua sapa ngarupa, hiji eta kene. Bineka Tunggal Ika gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Sejarah Wicaksana. Hari ini berkesempatan untuk mewawancara dan berdiskusi tentang kasepuhan adat. Nah, alhamdulillah dari semalam kita sudah sampai dan mengikuti acara Seren Tahun di Kasepuhan Adat Pasir Eri, Kecamatan Sobang, Kabupaten. Nah, hari ini luar biasanya saya disambut dan diterima dengan baik oleh Abah Maman, merupakan salah satu tokoh Kasepuhan Adat Pasir Eri dan adat Seren Tahun Pasir Eri. Langsung saja kita kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Ya, diperkenalkan dulu. Siap. Nama lengkap, kemudian Kasepuhan Pasir Eri-nya ini, Bah. Silakan, Oke, Bah. Siap. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Sahroni. Saya dilahirkan di sini di Pasir Eri. Pasir Eri. Kemudian bapak saya itu dulunya memang yang menjadi kepala adat Kepala di adat. Pasir Eri, tapi memang sekarang itu dipegang sama Uwa, gitu, sama Uwa. Jadi yang tinggal di Imah Gede sebenarnya Uwa kan gitu. Beliau menggantikan bapak saya dari tahun 2001 semenjak bapak saya meninggal dunia. Nah gitu. Lalu kemudian saya ini dipanggil Abah dari semenjak kuliah sebenarnya. Ini yang ngomongnya ini Bang Jun sebenarnya. Oh, Bang. Pak Ketua Jun ya. Iya, Pak Jun. Jadi pas saya kuliah kan saya selalu diasuh dari SD itu kita selalu sama-sama sama Pak Jun sampai sekarang gitu. Kita nge-match terus kan gitu. Nah, pas saya kuliah itu ini kan keturunan Abah nih, keturunan Kasepuhan Pasir Eri. Ini yang bakal menjadi Abah. Ya udah dari sekarang aja kita dipanggil Abah gitu. Jadi seperti itu. Nah, Kalau boleh tahu kuliah di mana? saya Abah Maman nih? di STK Pusya Budi. Oh, STKP Setia Budi. Wah, coba. Di Berarti STK Pusya Budi. saudara kita sebetulnya. Iya, saudara. Jurusan apa, Bah? Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Nah, Wah, ngambilnya bahasa Inggris. Ini harusnya ngambil sejarah tapi ngambil bahasa Inggris ya. Oke. Ya, Bah. Nah, boleh sedikit cerita nggak nih, Bah? Abah Maman. Saya panggilnya Abah Maman aja, Abah aja ya biar Oke. Biar lebih akrab. Ya, akrab, familiar dan biar masyarakat dan hadirin sekalian juga mengenal sosok Abah Maman lebih mendalam lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, Bah, sejarah singkat dong, Bah, terkait dengan nama Pasir Eri, Kasepuhan Adat Pasir Eri. Karena di telinga saya saja gitu ya, Pasir Eri gitu kan. Kalau bahasa Indonesia perih, takutnya tempatnya malah jadi tempat yang agak serem gitu kan. Tapi kan luar biasa ketika saya hadir ke sini saja ternyata penyambutannya, kemudian kebudayaannya yang kulturismenya sangat baik. Nah, kira-kira nama Pasir Eri itu dari mana tuh, Bah, kira-kira itu, Bah? Historinya. Jadi kalau kita ambil dari segi bahasa, pasir itu kan memang sebuah tempat yang memang dia tinggi gitu. Oh, tinggi, dataran tinggi ya. Yang sebuah tempat yang ada di dataran tinggi maka disebut pasir gitu. Nah, kemudian eri itu bahasa Sunda, artinya ngerihan. Ngerihan itu artinya memberi gitu. Oh, memberi. Artinya, Eri itu kita banyak memberi ya. Iya, artinya memberi. Artinya Pasir Eri itu adalah sebuah tempat yang memang dipesankan oleh para leluhur yang harus senantiasa memberi pertolongan kepada orang lain. Artinya kalau dalam kami di sini itu ada istilah tatalang kanu susah, tutulung kanu butuh kan gitu. Artinya Tatalangka nu susah, tutulung kanu butuh kan gitu. tutulung Artinya kanu butuh. memberi pertolongan membantu yang susah dan menolong Butuhkan. Oh jadi iya, filosofi seperti luar itu. biasa tuh. Nah gitu. Kalau diambil dari sastra genrenya, Pak itu kan tempat, ya kan? Pasir Pak itu tempat. Iya, Pak itu tempat kan. Misalnya pangsolatan, tempat sholat kan gitu, iya. kan gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya? Yang ada Pak-Paknya. Itu jadi Pak menunjukkan kalau silsilah kosakata Pak itu menunjukkan tempat. Kalau diambil dari sastra genre. Sastra genre itu emang sebuah
huruf sang pencipta. Kami memahaminya bahwa itu adalah huruf sang pencipta. Gitu. Karena ada Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayana, Maga Batanga kan gitu. Iya. Itu emang huruf sang pencipta kan gitu. Kami memahaminya itu seperti itu. Nah, Pa itu tempat, Sin itu tunggal, Ro itu sinar. Artinya tempat sinarnya Sang Maha Tunggal. Artinya sang pencipta mengutus atau dengan kodratnya menempatkan seseorang di Pasir Eri yang kemudian dia memegang nilai-nilai kehidupan atau ya nilai-nilai kehidupan dengan filosofi Eri tadi, membantu dan menolong tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu berarti Pak Shin Ro gitu Pak Shin Ro gitu. Oh iya, kalau gitu. dari kita ngikutin bahasa Arabnya itu ya. Kalau bahasa Arabnya gitu. Cuma kalau udah itu sebenarnya kan ada Hana Cara gitu. Jadi kalau itu Pa itu tempat, Sin itu Hana Cara, kan Data Sa. Nah, Sa itu tunggal maksudnya. Tunggal itu sang pencipta maksudnya. Ro itu sinar. Artinya sinar. Jadi sinar sang pencipta itu kan kebaikan kan gitu. Betul. Maksudnya gitu pemahamannya. Bukan berarti misalnya yang Maha Tunggal tinggal di sini, bukan seperti itu maksudnya, tapi cahaya atau sinar sang pencipta itu kan identik dengan kebaikan. Maksudnya, maka sang pencipta menempatkan seseorang yang baik, menempatkan seseorang yang memegang nilai-nilai kemanusiaan, kemudian tadi itu yang bisa ngerihan gitu, yang bisa menolong dan membantu tadi ya. Gitu. Iya. Wah, luar biasa nih. Ternyata nama Pasir Eri ternyata punya filosofi yang sangat mendalam dalam kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan dalam sehari-hari. Nah, ini Bah, selanjutnya sebelum nanti saya sebenarnya banyak ingin tahu sekali tentang Kasapuan adat Pasir Eri, cuman harus biar masyarakat juga agak sedikit mengenal lebih dalam ya. Nah, jadi salah satu tujuan kita ke sini sebetulnya untuk bagaimana menguatkan hak komunitas-komunitas komunal adat Kasepuhan. Nah, kalau boleh tahu nih, Bah, kan pengetahuan saya dari histori yang coba kita gali melalui dokumen-dokumen yang ada, banyak masyarakat adat yang hadir itu sebelum Indonesia merdeka. Nah, Pasir Eri juga sama. Memang seperti itu kan. Seperti itu. Kita sebenarnya nggak jauh-jauh kan gitu. Indonesia merdeka itu sudah berapa tahun? Kan gitu. 75 tahun. 75 tahun. Lalu kemudian ibu saya umur berapa tahun? Nenek saya kemarin yang meninggal itu umurnya 100 tahun lebih. Dan itu artinya nenek saya itu udah keturunan yang keberapa kan gitu. Oh iya, benar. Nah, kan gitu. Itu kan logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Betul. Kalau Indonesia merdeka baru 67 tahun. 75 tahun. Nenek saya lahir 100 tahun yang lalu. Betul. Dan itu nenek saya itu belum lagi misalnya ke buyut saya, belum lagi itu sononya lagi kan gitu. Berarti artinya memang masyarakat adat memang rata-rata semuanya itu kebanyakan yang saya pelajarin hadir memang sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu. Nah, ini Bah, yang ada jadi polemik, saya nggak tahu ini jadi polemik atau tidak ya, tapi yang kami gali kemudian menjadi sebuah perjuangan dari masyarakat adat yang hari ini saya perhatikan, kemudian kita cari tahu dan sebagainya, terkait dengan masyarakat adat kan tinggal di hutan negara. Sedangkan hutan negara kebanyakan ya sebagian besar tinggal di beberapa wilayah hutan negara. Sedangkan hutan negara itu kan hadir setelah adanya negara Indonesia, artinya. Nah, gitu. Ini jadi masalah jadinya kan. Jadi jangan sampai masyarakat adat yang sudah lebih dahulu tinggal dan mendiami wilayah tersebut ketika negara hadir, kan harusnya negara hadir ini membantu atau melindungi hak masyarakat komunal. Nah, sedangkan kita tahu misalnya masyarakat komunal atau masyarakat adat tadi kan hidup bergantung pada keseimbangan alam tadi, lingkungan alam. Betul. Nah, ada nggak misalkan permasalahan-permasalahan gesekan-gesekan dengan tadi hak-hak tadi, misalkan pas masyarakat yang sebetulnya sudah mendiami tempat tersebut karena di hutan negara mereka misalkan nebang pohon untuk masak ya kan, untuk mengambil hasil alam untuk bertahan hidup dan kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak gesekan itu dengan aparat-aparat negara itu? Ada. Oh, ada. Gimana Pak? Jadi tadi itu ya, pertama dari sebutan aja.
kita hutan Gunung Bongkok ini yang memang diberikan secara resmi kepada komunal masyarakat adat Pasir Eri, kami kan menyebutnya ini hutan adat. Tapi secara administratif memang ini kan hutan negara, dan kemudian Taman negara Nasional Gunung Halimun Salak Taman masuknya. Nasional Gunung Halimun Iya, Salak masuk kan gitu. masuk wilayah Jadi, itu ya, Taman Nasional Gunung. mereka menyebutnya Taman Nasional, dan kita berada di dalam negara, mau tidak mau memang kita mengakui itu. Tapi kalau penyebutan, kita tetap nyebutnya ini adalah hutan adat. Hutan adat. Gitu. Kenapa kayak kita menyebut ini hutan adat? Karena kita dititipkan untuk penjagaan si hutan ini untuk disebutnya di sini kahirupan dan kahuripan, untuk kehidupan kita di Pasir Eri. Itu sudah dari dulu kan gitu. Jadi kalaupun ini tidak dijaga oleh negara, kita mah ketat penjagaan ini kan gitu. Oh ya, kalau negara kan terbatas mungkin Polhut ya, polisi hutan. Nah, kan gitu. Tapi kalau masyarakat adat kan lebih Gitu. Lebih menjaga Sekarang ya. kita ketika berbicara polisi hutan misalnya, mereka kan adanya cuma apakah mereka bisa setiap hari nginep di sini? nggak Setiap mungkin. hari misalnya menjaga hutan kan, memantau memantau yang hutan. nebang sembarangan. Nah, segala macam. seperti itu kan, itu tidak mungkin kan gitu, dan itu memang realitanya memang seperti itu gitu. Jadi ini dititipkan, kenapa kami menyebutnya itu hutan adat? Karena memang kepenjagaannya memang udah dari dulu sampai sekarang kan seperti itu. Nah, jadi pertama tadi kembali ke pertanyaan terkait gesekan. Jadi Pasir Eri itu kan ada kebudayaan ngahuma. Oh, ngahuma. Ngahuma itu apa tuh, Bah? Ngahuma itu kan Menanam padi. menanam padi di ladang. Di ladang. Bukan sawah. Di sawah, di ladang kita ya. kan Padi gitu. gogo kalau kita sebutnya. Kan gitu. Jadi Varietas gogo ya. kita kan berladang secara otomatis di sini, di hutan adat yang Hutan dititipkan oleh leluhur kan gitu, dengan sistem rotasi, artinya berpindah-pindah dari tempat nomaden ya, pindah-pindah satu tempat dari pindah satu tempat ke tempat lain. Nah, ini kan kita dilarang untuk itu, artinya dikejar-kejar ketika kita berladang, kita alat-alat pertanian kita diambil sama. Nah kan gitu. Nah itu zamannya perhutani itu. Perhutani sekarang masih sering terjadi nggak tuh, Pak? Kalau sekarang nggak, karena memang pertama sudah ada SK, dan semenjak ada Taman Nasional memang ini ada ada kebijakan dari pemerintahan desa. Artinya kita dilindungi oleh pemerintahan desa, dan ada kesepakatan, nggak ada kesepakatan lah gitu antara pemerintahan desa dengan adanya perdes. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya nih, Pak. Nah, itu terjadi sudah berapa tahun tuh, Bah? Kejadian misalkan pas lagi nanam ladang, masyarakat adat nanam, karena kan sebetulnya dari zaman dahulu juga kita, bubuyut kita kan sudah biasa menanam dengan sistem nomaden kan. Ini tanahnya yang subur kemudian ditanami, kemudian ketika ditinggali sengaja kan ditinggali, muter lagi ke yang lain kan, ini supaya nanti subur kembali kan. Justru gitu. Dengan cara itu kan tanah jadi lebih produktif dan subur ya. Nah, gitu. Dibanding didiamkan saja kan nggak produktif nilai tanah kan, betul ya? Nah, gitu. Itu gimana tuh, Bah, selama ini ketika ada gesekan tadi, cara penyelesaiannya bagaimana tuh, Bah, dengan gesekan pemerintah tadi, aparat tadi? Sebenarnya tadi itu musyawarah mufakat artinya kesepakatan ya. Jadi kami meminta keringanan gitu ke ini, dan memang itu tapi sebenarnya di lapangan tetap aja sih sebenarnya ada kejadian-kejadian satu dua tetap gitu. aja kita dikejar-kejar aja gitu. Oke. Dan itu sebenarnya menjadi alasan juga kok kenapa misalnya kami ingin memperjuangkan wilayah adat yang kemudian sekarang sudah alhamdulillah udah ada SK-nya gitu. Karena memang ngahuma itu tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Kasupan Pasir Eri. Itu kan sebuah tradisi yang turun menurun. Iya, turun menurun. Di kita kan ada istilah rukun 7. Oh, rukun 7. Apa aja tuh, Bah? Rukun 7 itu adalah 7 proses menanam padi. Patokannya di ladang, lalu kemudian diikutin oleh masyarakat yang menanam padi di sawah-sawah kan. Oh, gitu. jadi patokannya di ladang dulu. Di ladang dulu. Baru ke sawah. Ritualnya itu dilakukan di Huma, dan kemudian itu baru diikuti oleh sawah-sawah. Nah, apa aja tuh, Bah, kalau boleh tahu yang rukun 7 tadi? Yang itu pertama kali kita mengolah lahan yang ingin dijadikan sebagai ladang. Itu ada ritual tertentu. Oh, ritual tertentu. Ada ritual. Kenapa kita harus ada ritual? Karena
si tempat yang mau kita tanami ladang atau mau kita jadikan ladang, nah itu kan ada banyak makhluk ciptaan sang pencipta di situ. Oh iya iya betul. Jadi bukan hanya manusia saja ternyata kan? Bukan manusia saja, yang nyata dan yang tidak nyata, kan situ. Iya. Yang nyatanya apa? Ada hewan di situ. Oh iya ada semut. Lalu kemudian ada binatang-binatang serangga yang lain. Yang tadinya udah hidup duluan di situ ya. Yang dulunya yang hidup duluan. udah hidup duluan kan gitu. Lalu malah kemudian kita yang numpang mau nanam gitu ya. Nah, kan gitu. Itu kita berdosa banget gitu kalau kita misalnya tidak ada proses izin kan gitu. Nah, kan gitu. Terus ada apa lagi? Tumbuhan, rumput segala macam kan itu perlu ditebang. Iya. Nah, untuk gitu. menanam huma tadi. Untuk menanam padi itu kan gitu. Nah, berdosa banget kan kita untuk mempertahankan hidup kita, tapi kita tidak menghargai ciptaan sang pencipta yang lain. Iya, betul. Nah, kan gitu. Nah, kan itu. Itu yang pertama asup leuweung. Nah, itu asup leuweung. Dan kemudian ada lagi misalnya kan selain makhluk yang nyata, ada juga makhluk yang tidak nyata yang hidup di dimensi lain. Tempatnya itu juga, tapi dimensinya aja yang berbeda dan itu tidak menjadi kelihatan kan. Nggak kelihatan sama mata kita ya. Ada sama mata kita. Tapi nyata ada ya. Tapi nyata ada kan itu udah jelas kan agama juga menyebutkan hal itu. Gaib itu jelas ada. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus ada asup leuweung? Itu sebenarnya semuanya sebab proses penghargaan. Saling menghargai antara sesama makhluk sang pencipta. Nah, kalau yang kedua, Bah? Itu yang kedua itu nibakeun. Nibakeun itu kita pertama kali kalau disebutnya di huma itu ngasek artinya menanam pertama kali menyemai gitu. Nah, itu nibakeun. Yang kedua itu ngubaran. Yang ketiga itu ngubaran itu artinya ngobatan. Ada proses ritual yang dimana kita itu sebagai bentuk perawatan terhadap si padi ini. Nah, sebenarnya jadi nggak ditanam itu tinggal gitu aja enggak ya, tetap dirawat dan nah gitu. Sebenarnya perlakuan kita terhadap si padi ini hampir sama dengan perlakuan kita terhadap manusia juga. Kita kan ada istilah kalau mau bikin rumah harus dibacain doa dulu karena takutnya itu tempat itu menjadi tempat orang lain kan gitu. Terus ada misalnya proses perkawinan kan gitu. Lalu kemudian ada perawatan sesama hidup. Nah, kemudian yang keempat dari yang keempat asup leuweung, kemudian nibakeun, ngubaran, mapag parebekah. Mapag pakai G, mapag paribekah. Ya, artinya menyambut padi yang mekar. Oh, pas padi itu mekar pertama berbunga atau kita sebut berbunga. Itu kita sambut. Oh, ada ritual lagi itu? Ada ritual lagi. Wah, luar biasa. Ada ritual lagi. Sabat tumpeng kan gitu. Setiap ritual-ritual itu banyak, maksudnya masyarakat pasti punya tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, gitu. Punya tujuan-tujuan tertentu. Masyarakat ngumpulin tumpeng di rumah, kemudian doa bersama bagaimana kita meminta kepada Sang Pencipta supaya yang menjadi padi atau padi yang kita tanam ini mulus rahayu kan gitu. Supaya nanti nggak ada hambatan-hambatan lainnya sehingga ini nanti gitu. Bisa panen dan bisa dipetik hasilnya dengan maksimal. Gitu. Tuh. Yang kelima tuh, Bah. Yang kelima itu beberes. Ya, maksudnya kita ngambil padi. Oh, yang sudah panen. Yang panen. Oh, beberes. Gitu. Kalau yang keenam? Yang keenam itu ngadiukeun, ngedudukin atau gimana? Iya, artinya kita menempatkan padi yang sudah kita panen ke lumbung. Oh, ke lumbung, maknanya ngadiukeun. Jadi yang dipanen kemudian ditaruh di lumbung. Nah, gitu. Yang ketujuh, seren tahun. Oh, yang semalam. Nah, gitu. Ini unik nih. Akhirnya, kan gitu. Gimana tuh, Pak? Yang paling seru ini nih. Kayaknya semalam saya ngelihat ada ya tadi ya kayak pesta benar bahagia semua gitu kan. Nah, gitu. Karena memang seren tahun itu syukuran dan kemudian penobatan. Syukuran atas hasil panen yang kita peroleh selama 1 tahun itu. Oh, jadi kalau fase bercocok tanamnya 1 tahun lamanya ya? Kita 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Oh. Kalau di sawah kan biasanya kalau hari ini yang saya dengar bisa setahun 2 kali, setahun 3 kali bisa. Kalau parehuma 1 tahun 1 kali. Oh, 1 tahun 1 kali ya? 1 tahun 1 kali gitu. Jadi walaupun yang 2 kali, misalnya sekarang tuh yang pada nanam itu
padi komersil. Oh. Yang dari pemerintah. Oh, ada pemerintah bibit dari Iya, bibit dari pemerintah. Gitu. Benar-benar. Nah, ini Bah tadi kembali kita di Serentahun. Pertama syukuran, Kedua penobatan. Penobatan. Nah, gimana tuh Bah maksudnya penobatan? Nah, maksudnya penobatan itu adalah sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan permohonan maaf kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Sang Pencipta yang kita rugikan, yang kita hilangkan nyawanya selama proses penanaman padi itu. Penanaman padi itu kan gitu. Karena kita menjadi manusia yang mungkin berdosa sekali. Karena tadi itu ya, kita menghilangkan banyak nyawa, mulai dari hewan dan tumbuhannya, lalu kemudian mungkin ada batu yang kita pukul kita pindahkan gitu ya. Kemudian tanah yang kita oyak-oyakan gitu. Iya. Nah kan gitu, itu kan ketika kita tidak menghargai itu, saya rasa dan leluhur kami mengatakan bahwa kita berdosa. Nah, jadi seperti itu. Maka harus ada proses penobatan itu. Nah, dan itu dilakukan pada saat Serentahun. Oh, Serentahun. Itu. Dan itu puncaknya berapa hari tuh pelaksanaan Serentahun tuh, Bah? Serentahun itu 3 hari. 3 hari. Serentahun itu 3 hari. Kalau tanggalnya sama nggak setiap tahunnya dengan tanggal yang sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Pokoknya setiap panen selesai, lalu kemudian sebenarnya ini udah dari dulu sih nggak bergeser dari bulan Hapit ya kalau bahasa si orang sininya. Kalau bahasa kalender Islamnya ada Hapit kuat, Hapit lemah, saya pernah dengar tuh dari Zulqa'dah ya, Zulqa'dah. Kan Zulqa'dah, Zulhijjah gitu. Kalau di sini kan Hapit Haji gitu. Nah, gitu. Itu biasanya di pertengahan itu. Iya. Kalau di Baduy saya pernah dengar tuh Hapit kuat, Hapit lemah. Oh, berarti itu kan ada 12 bulan kalau di Baduy ya. Salah satunya namanya tadi ada Hapit lemah, Hapit kuat gitu kan. Oh, gitu. Kalau kita ada namanya kajurnya tuh Pak Ahmad Hapit TA. Gitu. Nah, itu Bah. Nah, dari proses Serentahun tadi, syukuran dan penobatan. Nah, yang pengen saya dengar lagi ini Bah, terkait dengan kita semalam sempat berbincang terkait ada 3 rukun atau apa tuh namanya? Apa 3 rukun? Yang Tritangtu. Gimana tuh Bah cerita Tritangtu tuh? Saya penasaran, semalam kurang puas informasinya. Ngobrolnya biar masyarakat yang lain juga bisa mengenal nih Tritangtu. Kalau Tritangtu di Salira kan ada roh, raga, rasa. Yang memang tiga ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita punya roh dan punya rasa saja, tidak punya raga kan berarti hantu. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau orang yang punya roh, punya rasa, tidak punya raga, berarti kan hantu kan gitu. Ya, berarti ya. Kalau kita punya punya roh, punya raga, tidak punya rasa, berarti gila kan gitu. Oh, benar-benar. Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang. Maka kita menyebutnya Tritangtu di Salira. Artinya sebuah 3 yang ini tidak bisa terlepas gitu dari kita. Lalu kemudian ada Tritangtu-nya kita, Tritangtu masyarakat adat, Tritangtunya kasepuhan yang disebut dengan tadi agama, negara, dan mokaha. Negara dan mokaha. Kalau agama ya jelas agama ya. Kita Islam di sini maka ya, kita mengikuti aturan-aturan agama Islam. 100% Islam semua. 100% Islam. Wah, luar biasa. Lalu kemudian negara. Jelas kita hidup di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Lalu kemudian yang ketiga adalah mokaha, artinya adat istiadat, tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur, dan itu menjadi sebuah nilai bagaimana kita menjalani hidup kan gitu. Wah, iya benar. Nah, harus seimbang berarti ya? Iya, harus seimbang. Artinya dari ketiga ini kan tujuannya sama. Maka kita menyebutnya tilu sapamulu, 2 sapangarupa, hiji eta kene. Bineka Tunggal Ika gitu. Oh, ulangin lagi tuh, Pak. Apa tadi? Tilu sapamulu, 2 sapangarupa, hiji eta kene. Sapamulu, 2 sapangarupa, hiji eta kene. Artinya Bineka Tunggal Ika. Kalaupun ini beda namanya, mau agama, mau negara, mau mokaha, tujuannya untuk bagaimana kita hidup dengan baik. Sepakat? Sepakat banget itu. Justru hari ini luar biasa, saya dapat ilmu baru dan banyak ini dari kemarin ini informasi yang saya dapat. Selama ini kan ya mungkin saya hanya ada di pengalaman luar biasa sebenarnya. Saya punya kesempatan tahun ini ya, walaupun tertunda harusnya dari tahun kemarin, tahun lalu. Mungkin atas izin yang di atas ya, izin Allah, akhirnya saya bisa merasakan hal-hal nilai-nilai itu.
Justru saya orang ketika banyak cerita Sobang ini ya jujur aja baru ke Sobang saya baru 2 tahun yang lalu lah. Udah pernah berarti ya? Udah pernah 2019 di Hasan. Oh, ke Hasan Pasar, Hariang. Hasan Pasar di Hariang. Awal ceritanya itu panjang sekali saya cerita, cuman ya berapa kali ketemu di situ ke Sobang, ternyata ada sebuah ikatan, saya pengen ke Sobang lagi. Gitu. Bahkan habis itu baru kenal sama Pak Ketua Jun. Oh gitu. Gitu katanya. Akhirnya sama tuh, punya framing yang sama. Dan ternyata Pak Dokter katanya harus datang katanya nanti ke Desa Pasir Eri, ke Seberang Pasir Eri. Biasanya saya ketemu beliau kan di ruangannya, kemudian ketemu dengan beberapa jaro-jaro adat kesepuhan untuk diskusi dan seminar gitu kan. Dan hari ini saya menyaksikan langsung. Hal luar biasa itu semua yang diceritakan. Sungguh luar biasa. Nah, gini Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya gini Pak, terkait dengan harapan nih Pak. Harapan, kalau kita bicara harapan karena kan ada tantangan nih Pak. Nah, saya berbicara pertama tantangan dulu nih Pak. Tantangan kesepuhan adat nih Pak. Hari ini dengan masa yang akan datang. Karena kan kita hari ini banyak hal yang ternyata berubah dengan cepat. Ya. Teknologi informasi, terus kemudian ya isu pandemi dan sebagainya, kemudian politik, ya isu politik, kemudian nah dari tantangan ini menurut Abah bagaimana nih eksistensi nanti kesepuhan Pasir Eri menghadapi tantangan-tantangan itu, terutama tantangan globalisasi yang kalau teknologi itu terus-terusan tidak dirawat, tradisi tadi kan yang kita khawatirkan ini tradisi ini hilang di generasi-generasi selanjutnya nih. Iya benar. Gimana nih Bah tantangan itu ini? Sebenarnya bahkan selalu menjadi perbincangan, perdebatan kita dengan teman-teman komunitas pemuda adat. Karena memang ini sudah kita rasakan bahwa bagaimana kita diserang globalisasi, bagaimana kita diserang oleh zaman yang semakin modern kan gitu. Nah, saya itu kenapa sampai membuat sebuah komunitas yang namanya komunitas pemuda adat. Tujuan saya sebenarnya untuk membentengi itu. Pemuda adat Kesepuan Pasir Eri yang kemudian disingkat menjadi Kompak. Oh, itu yang judul bajunya. Kasih tunjuk, Pak. Ini Kompak, Kompak ini, ya. itu. Gitu. Kesatuan komunitas pemuda adat Kesepuhan Pasir Eri. Nah, kompakan gitu. Kompak. Nah, tujuan saya mengumpulkan anak-anak muda, tujuan saya membuat sebuah komunitas ini adalah untuk membentengi hal-hal itu. Iya, betul. Karena ini tidak bisa kita pungkiri. Leluhur kita memang juga menitipkan bahwa kita itu memang mi indung kawaktu, mi bapak ke zaman. Artinya kita harus mengikuti zaman. Ini sudah proses alam, tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana supaya nilai yang diwariskan oleh leluhur kita itu tetap terjaga dengan baik gitu. Walaupun zaman itu terus berubah, tapi kita bisa menyesuaikan dan menjaga. Tapi kita bisa menyesuaikan dan menjaga. Ini dua pekerjaan yang sulit nih, Pak. Nah, gitu. Biasanya kan mengikuti saja arus zaman perubahan, tapi nggak dijaga ininya sebelahnya kan. Nah, gitu. Wah, luar biasa. Karena si globalisasi ini, karena teknologi dan segala macam, internet dan segala macam itu menyempitkan pemahaman anak-anak muda, bahkan orang-orang misalnya yang ada di Kesepuhan Pasir Eri yang katanya dia sebagai keturunan masyarakat adat, ini menjadi sempit pemikirannya kalau kita tidak melakukan sebuah gerakan-gerakan berupaya untuk bagaimana menjelaskan apa sih itu adat gitu. Karena mereka tidak akan tahu kalau kita tidak kasih tahu kan gitu. Kalau nggak dijaga, nggak dibentuk komunitas ini, ya mereka bisa-bisa satu generasi nggak ngerti tentang adat, gitu. Bisa hilang nanti. Nah, maka saya mulai startnya dari pemahamannya dulu. Jadi jangan sampai misalnya mereka memandang yang ketika orang tua kita melakukan sebuah ritual, ngapain sih kayak gitu? Iya. Kan gitu. Betul. Supaya tidak seperti itu dulu. Mereka supaya paham dan mereka supaya bangga dulu menjadi masyarakat adat. Benar. Nah, gitu. Maka karena kalau sudah terdoktrin dia bangga, sampai kapanpun dia akan merasa punya gitu. Biar melekat gitu. Privilege itu ya, kebanggaan. Biar menjadi prinsip gitu. Prinsip. Nah, jadi seperti itu.
Makanya kan saya suka setiap minggu ini saya bikin namanya kelas kasepuhan. Oh, hari apa aja tuh bolehnya? Ada apa aja tuh? Kalau malam saya malam minggu gitu. Oh, malam minggu. Malam minggu. Judulnya ngawangkong gitu. Pas banget kalau yang jomblo-jomblo itu. Yang jomblo pas tuh malam minggu daripada ngejomblo, doa hujan yang pacaran gak usah pacaran gitu kan. Mendingan ikut dapat ilmu kan ya. Iya, gitu. Kita judulnya ngawangkong dan setiap ngawangkong itu kita kasih tema. Gitu dari minggu ke minggu gitu kita kasih tema. Kalau kita sebutnya kurikulum ya mungkin ya. Nah, ada seperti itu. Ada terminnya apa, outputnya apa gitu. Gitu. Biar omongannya yang kita omongkan itu biar ngawangkongnya itu ya jelas. Iya. Gitu. Tujuannya Tidak kemana-mana dulu gitu. Terukur jadi ya kemana. Terukur jadinya kan gitu. Jadi seperti itu. Mulai ngegali harti pamali kan ada istilah-istilah pamali, kemudian ada di sini misalnya di kita itu di masyarakat ada istilah sesajen. Nah, orang yang tidak paham kan gitu. Apa sih sesajen? Ngapain sih? Ya kalau itu Nah, kan seperti itu. bid'ah, apalagi itu segala macam haram gitu kan. Nah, Wah, mungkin kafir. bisa konotasinya memang kan sering begitu ya. negatif terus kan gitu. Iya, betul. Padahal ternyata mereka tidak paham kalau sajen itu kependekan dari sesajen yang kemudian kalau dipanjangkan lagi menjadi sastra jendra, kalau dipanjangkan lagi menjadi sastra jendra Hayuningrat, sastra jendra Hayuningrat, kalau dipanjangkan lagi sastra jendra Hayuningrat pangruat ing diu kan gitu. Wah, artinya apa tuh? Nah, Maknanya. kalau sastra kan berarti tulisan yang sangat indah. Jen itu ajian. Ajian itu ajian. Artinya hartikeuneun kalau bahasa Iya, ini. mengaji itu kan ya mendalami. Nah, mendalami. Mempraktekkan maksud dalam pikiran dan perilaku. Mengaji kan itu. Betul. Kan gitu. Jen ra gitu. Rahayu artinya supaya kita itu hidup rahayu. Rahayu itu penuh keberkahan, penuh dengan keselamatan. Keberkahan. Kan gitu. Ningrat untuk semesta, pangruat sebagai upaya ingdiu keragu-raguan. Artinya kita tidak boleh ragu terhadap Sang Pencipta intinya. Karena leluhur kita mengajarkan huruf-huruf gitu. Nah, huruf yang dimaksud oleh leluhur kami itu bukan ABCD. Kalau ABCD kami memahaminya itu aksara, bukan huruf. Kalau huruf itu adalah sesuatu hal yang memang dia mengandung filosofis dan mengandung makna. Itu yang disebut dengan huruf kan gitu. Kira-kira contoh sedikit aja, Bah. Gimana tuh, Bah, kalau huruf tuh? Misalnya matahari. Matahari. Itu kan huruf. Itu kan huruf Sang Pencipta yang perlu kita maknai keberadaannya. Betul. Kan gitu. Kan gitu. Kita kan harus, artinya berarti dengan adanya matahari itu menjadi sebuah keyakinan untuk kita bahwa Sang Pencipta itu ada. Oh, menguatkan jadinya. Oh, ini bukti. Jadi kalau huruf itu berarti mengejawantahkan ini bukti-bukti keagungan, bukti-bukti keesaan, bukti-bukti hasil ciptaan. Jadi huruf itu artinya lebih banyak membaca lingkungan berarti, kalau gitu. Saya mengambil kesimpulan tadi ya. Nah, gitu. Terus adanya gunung misalnya, adanya pohonan. Kita kan harus membaca pohon ini untuk apa? Siapa yang menciptakan dan kenapa diciptakan? Nah, betul, kan itu kan kita perlu memahami itu kan gitu. Dan pas banget ya, berarti kan wahyu pertama turun itu ke Rasul itu kan Iqra ya. Nah, makna membaca itu kalau menurut adat itu kesepuhan membaca huruf tadi, membaca segala halnya. Nah, bukan hanya membaca huruf A, B, C, D. Nah, itu membaca aksara itu, bukan membaca huruf itu. Wah, ini pendapat. Jadi ternyata luar biasa. Saya banyak menggali informasi dan ilmu ini luar biasa. Kalau kita maknanya berbelajar huruf, ya mungkin orang cuma mengeja aja kan, dan suku katanya apa akhirnya menjadi sebuah kata, jadi sebuah kalimat, jadi sebuah paragraf, dan akhirnya jadi sebuah cerita kan itu ya. Nah, jadi semuanya memang mengandung filosofis gitu dong. Jadi di sini kan kalau misalnya sesajen itu ada kalapa, misalnya ada tumpeng, terus ada misalnya rasa asin, pahit, manis, lalu kemudian ada telur kan gitu, kemudian ada bunga. Nah, itu kan sebenarnya representasi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Karena leluhur kami mengajarkan bahwa bahasa itu ciptaan manusia. Iya. Itu tidak mungkin menjadi atau tidak cukup mewakili rasa syukur kita kepada Sang Pencipta hanya dengan ucapan. Tapi dengan perilaku. Maka
adanya kelapa itu sebagai representasi rasa syukur kita atas kehidupan. Kehidupan kalau kelapa ya. Kelapa. Karena kan kala itu kan kalau kita aji dari sastra janda tadi, kala itu waktu. Benar nggak kala itu waktu? Iya, betul, kan? waktu. Kala either kalender kan gitu. Kala berarti zaman duka waktu. Lalu kemudian pa itu tempat. Artinya ruang. Maka kalapa itu ruang dan waktu. Kita kan hidup di ruang dan waktu. Betul ya. Ya kan? Di kalapa itu udah lengkap dia. Ada unsur udara. Di dalamnya ada air, lalu kemudian ada unsur bumi, buminya, ada unsur api karena dia hidup dengan itu. Kalau nggak ada cahaya dia nggak bisa hidup. Nah kan gitu. Dan hanya pohon kelapa yang semua bisa dimanfaatkan sampai akar-akarnya, batang, nah gitu. Jadi daunnya kan semua kelapa nggak ada yang kebuang ya. Nah gitu. Nah itu kan kalau berbicara bahasa tadi, kita berbicara Indonesia aja. Kalau saya ngomong misalnya bahasa Sunda, hanya mengucapkan rasa syukur dengan bahasa Sunda, itu ya namanya juga bahasa kan itu ciptaan manusia. Tapi kalau berbicara kelapa, siapa yang mau membantah kalau itu bukan kelapa? Betul. Semuanya sepakat. Orang Jawa nyebutnya apa itu? Kelapa juga. Kelapa juga. Kelapa. Orang Papua nyebutnya. Orang Papua, Sumatera, kelapa semua. Karena itu ciptaan Sang Pencipta. Betul. Gitu, bukan ciptaan manusia. Nah, maka representasi rasa syukur kita atas kehidupan berarti kalapa. Maka terus lalu kemudian ada unsur pahit, ada unsur rasa utama disebutnya ya, unsur rasa utama. Kalau lalu kami menyebutkan ada pahit, ada asin, ada manis. Nah, selama ini kita bersyukur nggak kalau kita dikasih rasa asin, dikasih rasa pahit, dan dikasih rasa manis? Kalau sekarang kayak bersyukur, karena kalau yang udah nggak bisa ngerasain karena COVID katanya kan gitu ya. Itu sekarang masih bersyukur banget itu orang. Nah, pokoknya kalau udah makan nasi enak udah belum. Nah, kan berarti gitu, kita bisa makan lezat, bisa merasakan manis. Itu kan karena adanya rasa utama itu. Betul, maka representasi rasa syukurnya dengan itu tadi. Iya. Di sajian itu. Sebenarnya sajian itu bukan misalnya kita penyembahan kan? Bukan penyembahan. Nah, itu kan orang kan ngomongnya kafir, bid'ah, itu kan gitu. penyembahan sama. Jadi sajian itu bukan penyembahan, tapi representasi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta diwakili dengan ciptaannya. Iya. Dengan diwakili dengan ciptaannya. Bahkan ada yang bilang itu musyrik gitu kan. Penyembahan itu musyrik. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena memang ya tidak paham. Iya, pemahaman. Nah makanya saya salah satu tujuannya itu bagaimana ketika daripada kita debatable, kan orang kan banyak debatable, akhirnya di media sosial debatable, wah nggak boleh tuh bid'ah, musyrik, kafir, semua. Ya artinya kalau masih nggak ada yang percaya juga ya silakan masing-masing kan. Ya gitu. Karena tadi jalanin aja masing-masing ya. Kalau tetap adat ya begitu, kita menjalani dan menjaga tradisinya. Orang yang nggak percaya juga ya silakan aja deh dengan tradisi dia juga gitu ya. Gitu. Jadi kan ada istilah beda tempat ya, beda lagi adat istiadatnya, ada istilah apa ya istilahnya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Istilah-istilah beda adat ya, beda tempat ya, beda tempat ya. Ada adat istiadatnya, dan kita tidak memaksakan ini kepada orang lain. Iya. Nah, kan, dan ini harus dipahami dengan keyakinan dan tingkat kecerdasan masing-masing sebenarnya, kan gitu. Ini bukan pemaksaan sih. Nggak bisa dipaksa hal ini sebuah pemahaman dan sebuah pengetahuan saja. Minimal orang yang saya kasih tahu dalam tanda kutip, misalnya saya mengajarkan menjelaskan ini kepada anak-anak muda, kepada teman-teman saya kompak ini, minimal mereka tidak menjudge ini salah, misalnya orang tua kita salah, orang tua kita bid'ah, minimal tidak seperti itu. Hargai mereka bisa gitu berkomunikasi dengan alam, kan seperti itu. Bahkan kalau tidak ada kelestarian seperti ini, lalu siapa yang akan melestarikan lagi kan ke depannya gitu ya. Nah gitu. Oke. Nah, itu Pak tadi tantangannya semacam. Kemudian harapannya nih, Pak. Ya, harapannya memang harapan besar saya sebagai penerus darahnya, penerus sebagai tetesannya leluhur saya. Betul. Tentu ada beban secara moral bagaimana saya harus menjaga apa yang sudah diwariskan oleh leluhur saya, karena memang ini adalah sesuatu hal yang baik. Saya meyakini bahwa ini adalah sebuah nilai, ini adalah sebagai sesuatu yang baik, dan ini memang harus dijaga kelestariannya kan gitu, sampai kapanpun kan gitu, sampai ditentukan oleh Sang Maha Pencipta mau seperti apa kan gitu. Sampai akhirnya nanti takdir endingnya seperti apa. Nah gitu. Tapi sebelum menunggu takdir dari Sang Kuasa, Sang Pencipta, upaya terus menjaga ini harus tetap dilakukan sampai kapanpun kan gitu. Nah harapannya memang tadi itu
ini tetap terjaga dengan baik karena ini adalah sesuatu hal yang menurut saya, keyakinan saya ini adalah sesuatu hal yang benar dan tidak bertentangan dengan negara dan tidak bertentangan juga dengan agama kan gitu. Kalau kita mengkaji misalnya Al-Qur'an, tidak misalnya hanya sebatas membaca, tapi di apa itu maknanya dan apa juga makna dalamnya, saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh leluhur saya ini tidak bertentangan sama sekali. Makanya muncul Tritangtu Kasepuhan tadi, Tritangtu Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Ri yang disebut dengan agama negara, dan mokaha gitu. Nah, yang terakhir ini, Bah. Saya penasaran tadi sebelumnya kita udah diskusi, Bah, terkait dengan ikat kepala nih, Bah. Nah, biar masyarakat tahu nih, Bah. Boleh izin nggak, Bah, misalkan makna ikat kepala dibuka dulu lagi, Bah, tadi cerita segi 4, warnanya kenapa ini, biar nanti hadirin yang melihat dan sebagainya. Ini informasi yang luar biasa. Dan saya yakin banyak peneliti-peneliti lain nanti yang mencari makna dari sekain yang akhirnya diikat kepala nih, Bah. Izin, Bah, boleh nggak Bah diinjekin? Nah, jadi ikat kepala luar biasa ya. Kesempatan luar biasa nih. Ikat kepala. Sebenarnya ikat kepala itu macam-macam ya. Ada ikat bihari, ikat zaman dahulu maksudnya. Kalau ikat bihari kan berarti memakainya itu dia harus berdasarkan filosofisnya, berdasarkan maknanya. Ada ikat kiwari, ikat sekarang, yang memakainya sembarangan. Mau digaya-gaya apapun itu. Nah, itu disebut ikat kiwari itu. Disebut ikat kiwari kalau ikat kiwari, ikat sekarang. Ada juga ikat praktis. Langsung pakai kayak yang sekarang beredar. Beredar kayak belangkon itu ya. Kayak belangkon gitu. Langsung pakai. Itu ikat praktis itu. Nah, kalau ikat bihari, nah ini kan warna corak batik ini sebenarnya sebagai simbol keanekaragaman hidup maksudnya kan gitu. Keanekaragaman hidup artinya makhluk ketika kita hidup ya yang kita alami itu macam-macam. Tidak stagnan misalnya lurus saja pasti kan. Pasti ada tantangannya, halangannya. Ada manis, ada segala macam kan gitu. Nah, berbagai macam cobaan dan kalau kita berbicara semesta juga itu banyak sekali ya. Ada berapa banyak yang diciptakan Sang Pencipta di alam semesta ini. Nah, kita kembali ke ikat. Ini kenapa segi 4? Nah, saya tidak tahu di daerah lain memaknainya seperti apa. Yang jelas kalau di kami di Pasir Ri ini maknanya sebagai tadi 4 unsur kehidupan, sehingga ini menjadi 4. Segi 4 itu 4 unsur kehidupan. Apa aja tuh, Bah? 4 unsur kehidupan itu bumi, cai atau air. Bumi atau air. Bumi, kemudian air. Lalu kemudian udara. Dan kemudian cahaya atau sene kan gitu, atau cahaya kan gitu. Nah, ini kita kan ini 4 itu tadi unsur itu. Kita kan tidak bisa lepas dari 4 unsur itu hidup. Kalau misalnya kita bumi sudah jelas, kita memakan dari mana? Iya, yang berpijak kayak tadi kaki bumi gitu kan. Iya kan gitu. Kita makan ini dari mana nih asalnya? Kan dari bumi. Dari bumi juga ya diolah. Gitu. Lalu kemudian cai 80% kita yang ada di tubuh kita itu air. Kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Kita kalau misalnya nggak percaya, orang nih nggak percaya, coba aja misalnya seminggu aja nggak minum, dia bisa hidup nggak kan gitu. Tapi kalau nggak makan bisa tetap hidup, yang penting minum air. Nah, gitu. Nah, gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu udara. Apakah kita bisa hidup tanpa udara? Iya, nggak akan bisa juga. Kalau misalnya nggak percaya, silakan aja pakai plastik ini. Diikat aja. Diikat gitu. Suruh tanah apa saya kuatnya berapa menit ya? Nah, gitu. 1 menit aja nggak ngos-ngosan 1 menit. Nah, lalu kemudian kita sene kan gitu, unsur sene kita hidup karena memang ada cahaya. Kalau nggak ada matahari, saya nggak yakin ada kehidupan. Iya, betul. Saya nggak ada. Nah, dari 4 unsur itu terjawantahkan 4 unsur itu dalam segi 4. Dalam segi 4-nya ikat. Gitu. Segi 4 ikat ini. Nah, ini kehidupan ini, berbagai macam kehidupan ini. Jadi kalau corak-corak ini sebetulnya paten atau enggak nih, Bah? Corak-corak batiknya ini? Karena penjelasan dari leluhur kita bahasa istilahnya hanya sebatas bahasa tutur. Jadi dan kemudian mereka menjelaskan seperti ini, ya udah kita jelaskan seperti itu gitu. Tapi artinya enggak harus paten. Enggak harus paten seperti ini. Artinya gitu. Corak ini mah boleh berbeda. Boleh kan? berbeda-beda. Yang paling penting makna mendalamnya tadi. Makna mendalamnya seperti 4 unsur yang tadi. 4 unsur itu kan gitu, dari berbagai macam kehidupan itu karena adanya 4 unsur itu. Kalau tidak ada 4 unsur itu nggak mungkin ada kehidupan kan gitu, seperti itu. Nah, kalau yang putih nih
Terbalik berarti apa ya? Kayak apa namanya? Jadi ini kan Ini nggak ada yang anak IPA soalnya. jadi ini nantinya ini menjadi simbol Yang bagaimana kita menjadi hidup dengan baik kan gitu. Artinya menjalani hidup dengan baik gitu. Artinya dari berbagai macam kehidupan itu ujung-ujungnya mah ya putih, Oh, putih itu melambangkan kebaikan. kebaikan, Ujung-ujungnya mah ya kemurnian, kemurnian. kesucian ujung-ujungnya mah gitu. Gitu. Ujung-ujungnya kesucian gitu. Nah, maka Kemudian ketika kita ingin memakainya, Memakainya, dilipatlah menjadi segitiga. oh, segitiga. Di- Ada maknanya lagi atau bahasa segitiga? Kenapa? Nah, ada. Nah, artinya dilipat menjadi segitiga ini artinya ini dari 4 unsur tadi, Tadi, betul. 4 unsur tadi, maka menjadi tritangtu disalira. Tritangtu disalira. Ya, roh, Roh, raga, raga, rasa. rasa tadi ya. Oh, Nah, roh, raga, rasa. Manusia berarti ini ya. Nah, manusia tidak lepas dari itu kan Roh, gitu. raga, manusia. Yang namanya manusia itu disebut sampurna itu karena adanya Roh, raga, dan adanya roh, raga dan rasa. Kalau adanya roh doang dan ada rasa doang, tidak ada raga, kita hantu kan hantu gitu. gaib ya. Ini tadi yang udah dijelasin. Lalu kemudian kalau ada roh dan raga doang, rasanya tidak ada, berarti kita gila kan gitu. Jadi harus lengkap nih. Harus seluruh lengkap jiwa gitu. manusia. Nah, kesempurnaan itu kan gitu karena ada 3 itu. Jadi empat unsur yang ada tadi akhirnya dilipat menjadi tiga. Dilipat menjadi 3 menjadi roh, roh, raga, raga, dan rasa. kan gitu. Nah, kan kemudian gitu. gimana lagi tuh, Pak? Nah, kemudian ini juga menjadi tritangtu kasepuhan Tritangtu sepuhan. Pasir Eri Pasir Eri. yang disebut dengan agama negara Mokaha. Nah, gitu. Ini ada gimana? Lanjut aja. Lanjut aja. Nah, kemudian kita pakai kan maksudnya agama negara Mokaha itu aturan agama, aturan negara dan aturan adat disatukan lalu kemudian diikatkan di kepala. Itu harus di belakang yang putihnya atau Iya. Diikatkan di kepala supaya pemikiran-pemikiran kita tidak kabur. Tidak kabur memikirkan duniawi, tidak kabur memikirkan nafsu dan lain sebagainya gitu. Jadi Diikatkan gitu dari aturan-aturan itu sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, lalu kenapa ini yang putih harus di belakang? Ini simbol kebaikan. Oh, jadi kan ada prinsip kalau memberi itu kalau bisa jangan ada yang terlihat. Nah, gitu. Kebaikan jangan terlihat tapi dirasakan kebaikan itu ya. Nah, gitu. Ini kan simbol kebaikan. Maka jangan pertontonkan kebaikan apapun. Biarlah orang lain aja yang melihat. Melihat, merasakan. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan keagamaan kan berarti jadi ria gitu. Ya, betul. Kalau kita mempertontonkan kebaikan kita nih, oh saya sedekah nih, berarti ria kan gitu. Niatnya baik tapi akhirnya jadi tidak jadi baik ya ujungnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ya pemirsa sekalian, tadi karena pertanyaan terakhir terkait dengan sebetulnya masih banyak nih Bah yang akan kita gali, namun karena berujung waktu dan Siap. sudah waktunya azan, Ya. kita undur pamit nih Bah dari sesi diskusi ini. Siap. Mudah-mudahan harapan kita Kasepuhan Pasir ini tetap eksis, tetap Amin. melestarikan, Amin. dan inilah ciri namanya Indonesia karena Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Salam sehat semuanya. Salam pamit kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.